Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Silahkan subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya dan share. Baik, ada satu pertanyaan yang menarik ya. Kenapa sih orang suka menunda-nunda? Nanti dulu ya, nanti dulu deh, nanti dulu ya, nanti dulu. Dan dia tahu bahwa ketika dia melakukan hal tersebut, misalnya contoh nih, dia ketemu klien, oke, dia bisa closing, dia bisa capai targetnya dia. Atau kalau dia mulai sebuah bisnis, ya income-nya bisa semakin besar dan menutupi kekurangan dari usaha saat ini atau kekurangan dari kebutuhan yang semakin membengkak hari ini. Atau contoh, olahraga itu bagus, tapi kok ditunda-tunda, besok lah, besok nggak pernah terjadi. Atau bangun pagi itu bagus, udah tahu sehat dan sebagainya, nggak dilakukan. Ada apa sih sebenarnya? Oke, nah kita ngomongin tentang menunda ya. Alasan pertama kenapa sih orang suka menunda? Yang pertama adalah karena tidak punya tujuan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, dia nggak tahu di akhir, ya, di end dari dia melakukan apa yang dia tunda-tunda itu menguntungkan untuk dia. Oke, bahwa tujuannya ini menghasilkan, menguntungkan buat dia. Membuat dia jauh lebih, mungkin lebih banyak uang, lebih kaya, lebih sukses, lebih tajir, lebih sehat, mungkin lebih awet muda, lebih keren. Nah, dia nggak dapat itu. Yang pertama, kenapa nggak punya tujuan? Contoh, orang yang susah bangun pagi, ya, susah gaya hidup sehat, susah olahraga dan sebagainya, karena mungkin dia belum pernah sakit, gitu. Atau nggak pernah lihat orang sakit parah. Bagaimana kalau dia udah sakit parah, nggak bisa jalan, ya? Atau mungkin dia lihat orang ada teman, ada keluarga, tiba-tiba meninggal di usia muda, atau tiba-tiba kena stroke, nggak bisa aktivitas. Nah, hal tersebut bisa menjadi sebuah pain yang memaksa dan memotivasi dia untuk, nggak boleh, gue masih sehat nih, gue masih muda nih. Nah, ketika dia punya tujuan itu akan membuat dia cepat. Yang awalnya malas bangun akan jadi bangun. Yang awalnya malas olahraga akan olahraga. Yang awalnya perbakan banyak banget dia mulai kurangi. Kenapa? Karena punya tujuan. Dan tujuan ini menguntungkan buat dia. Kalau saya nggak sampai di sana, ini justru saya rugi. Saya rugi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa orang suka menunda? Takut jualan. Ya, menunda jualan, mau ketemu klien. Dia tahu kalau ketemu orang ini pasti bisa closing. Peluangnya bisa menutup penjualan. Atau kalau dia lakukan bisnis ini, peluangnya 50-50. Sukses atau enggak. Setidaknya sudah mencoba. Daripada diam, enggak ngapa-ngapain, udah pasti gagal. Betul enggak? Oke. Yang kedua, karena dia takut. Dia takut. Dalam resource terapi ini disebut sebagai paid with fear. Emosi yang intens, emosi negatif yang intens berhubungan dengan ketakutan. Oke, jadi tanpa sadar, nah teman-teman sudah nonton film Inside Out 2? Salah satu film yang terpopuler 2024 ini. Oke, nah saya belum nonton ya. Kalau yang pertamanya saya udah nonton gitu ya. Itu film yang bagus banget menggambarkan tentang realita pikiran bawah sadar dalam hal ini resource state. Keren banget ya. Keren banget. Yang bikin ini bukan hanya imajinatif, namun nyata sekali. Ada bagian dalam dirinya dia ya yang kayak mini personality yang takut, yang freeze in time, ya, yang freeze in time, yang beku. Contoh dia punya pengalaman takut, misalnya contoh pernah mengalami trauma di umur 5 tahun. Umurnya sekarang 40 tahun. Nah, yang dalam dirinya ini masih umur 5 tahun. Ya, freeze in time. Ya, freeze in time. Takut. Oke, takut. Nah, ketika dia ingin melakukan satu hal
ternyata itu men-trigger takut ini. Takut ini dalam hal bagian dalam dirinya ini merasa terancam. Ya, terancam ya, terancam. Mungkin bagi kita yang dengar ceritanya mungkin lucu gitu ya. Kamu takut dikritik orang gitu ya. Namun bagi dia itu sebuah ancaman yang membahayakan sekali. Oke? Ya, ini yang disebut oleh Profesor Gordon Emerson sebagai takut internal. Takut internal adalah takut yang tidak berguna. Ya, bedakan dengan takut eksternal. Contoh, takut eksternal tuh begini. Saya bisa bawa mobil pelan-pelan, hati-hati, lihat ada orang lewat atau enggak. Oke, atau saya nyebrang, saya lihat dulu kiri kanan. Itu namanya takut yang bagus, takut eksternal. Atau ketika saya diminta untuk presentasi di depan klien, saya punya takut eksternal sehingga saya melakukan persiapan. Ini berguna. Yang tadi ini adalah takut yang tidak berguna sehingga orang menunda. Oke. Yang ketiga, kenapa orang menunda? Nanti dulu. Karena dia merasa not good enough. Oke, merasa dirinya kecil. Merasa diri kecil gitu ya. Kecil ya, padahal badannya besar gitu ya. Ya, padahal berapa kilo gitu ya, 50 kilo, 100 kilo mungkin. Tapi dia melihat dirinya kecil. Melihat dirinya kecil, mau ketemu orang, kayaknya orang lebih tinggi dari saya. Kayaknya orang lebih gede dari saya gitu ya. Dan itu memang di dalam NLP itu terjadi secara harafiah. Itu kan cuma ngomong, namun di dalam NLP memang cara otak memproses itu memang secara harafiah. Ketika dia melihat dirinya not good enough atau merasa kecil, memang kecil. Data yang ditampilkan memang kecil secara NLP. Oke. Nah, yang ini kalau dalam resource terapi disebut sebagai faded with rejection. Emosi intens negatif karena penolakan. Ya, mungkin kurang dihargai, mungkin nggak diakui, mungkin nggak disayang, mungkin tidak diterima. Sehingga orang merasa, aku ini setidak berguna itukah? Setidak bernilai itukah? Nah, ini bisa banyak faktor, ditinggal orang tua, orang tuanya kawin lagi gitu ya. Anda bisa cek video saya tentang mengatasi kecanduan. Ya, apa efeknya ditinggal, ya, rejection dengan bulimia nervosa, gangguan makan. Oke. Nah, ini 3 nih. Nggak punya tujuan, takut, not good enough ya. Yang terakhir, konflik. Yes, konflik. Maksudnya gini. Ingat tadi cerita saya tentang mini personality ya. Resource tape ini. Ada satu bagian mau bangun pagi. Ada satu bagian yang masih mau tidur. Karena dia merasa orang ini perlu tidur lebih lama. Ini berantem nih. Yang terjadi adalah badan orangnya, fisiknya akan kecapean karena berantem. Dan ini bikinnya menunda karena terjadi perlawanan. Atau dia mau jualan, atau mau ketemu klien, atau mau pergi kerja, ya, mau kerja. Satu sisi mau kerja, yang satu sisi itu selalu ingat mau main sama anak, berantem. Oke? Atau ada juga begini, mau kerja, satu mau main, ya mau nonton, nggak kerja. Ada tugas ya, ada tugas misalnya contoh di mahasiswa mau kerjain tugas gitu, nggak dikerjain. Kenapa? Karena ada satu bagian mau kerja, ada satu bagian mau hang out sama teman-teman. Mungkin nggak? Mungkin. Ya, ini konflik. Nah, cara mengatasi konflik kalau dalam resource terapi itu sudah ada protokolnya, ya, itu perlu didamaikan, perlu sepakat sehingga saling support. Oke. Nah, ini adalah kira-kira 4 alasan kenapa orang suka menunda. Kalau Anda merasa video ini berguna, bermanfaat, silahkan share. Dan kalau Anda punya pengalaman menunda atau mengatasi penundaan Anda, silahkan komen. Thank you, dan saya tunggu cerita Anda.